Shalom, salam sejahtera kawan dan saudara semua. Terima kasih sudah memilih video ini dan selamat datang di channel YouTube Umu Zakia Mama Bidan 1 dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kawan dan saudara, saya menemukan cukup banyak pertanyaan, keluhan di kolom komentar yang mengeluhkan seperti ini. Bu Bidan, saya kok haidnya jadi lama, saya kok haidnya jadi sedikit-sedikit tapi berlangsung lama setelah saya menghentikan KB suntikan. Nah, itu bahaya nggak sih Bu Bidan, dan bagaimana cara mengatasinya? Apakah hal ini karena pengaruh dari menghentikan KB suntikan ataukah ada hal-hal yang lain? Nah, ingin tahu jawabannya, simak video ini ya dari awal sampai dengan akhir agar kawan dan saudara mendapatkan informasi secara lengkap dan benar. Saudara, saya pernah menjelaskan di beberapa video saya sebelumnya bahwa kembalinya kesuburan, saya mohon maaf kalau ada bunyi-bunyi yang mengganggu ya. Apa tadi? Bahwa kembalinya kesuburan setelah suntik KB itu membutuhkan waktu beberapa bulan ya. Sehingga beberapa wanita mengeluhkan tidak datang haid ya selama beberapa bulan setelah menghentikan atau penghentian KB suntikan ya, terutama KB suntikan 3 bulanan ya. Namun justru ada beberapa wanita juga yang mengeluhkan haid yang lama atau haid yang banyak atau haid yang sedikit-sedikit yang berlangsung lama setelah menghentikan KB suntikan. Nah, apakah hal ini memang efek dari KB suntikan ataukah ada faktor lainnya? Nah, kawan dan bersaudara, KB suntikan 3 bulanan adalah jenis kontrasepsi di mana obatnya adalah depo-progestin, artinya bersifat depo. Maksudnya apa? Walaupun sudah stop ber-KB, tetapi obat depo-progestin ini atau obat KB ini masih terdepo atau tersimpan di daerah bekas suntikan, ya, dan nanti masih dirilis atau dilepaskan ke dalam metabolisme tubuh sehingga masih mempengaruhi siklus haid. Hal inilah yang menyebabkan terganggunya siklus haid ya. Karena memang pada dasarnya obat KB itu efek sampingnya adalah mengganggu siklus haid. Jadi walaupun sudah tidak lagi disuntik, tetapi obat ini masih terdepo atau tersimpan di dalam tubuh sehingga dia masih juga dirilis, dilepaskan ke dalam metabolisme tubuh sehingga masih mengganggu siklus haid ya. Selain daripada itu, penghentian penyuntikan KB suntik menyebabkan ya hormon yang mengatur siklus haid menjadi tidak seimbang atau terjadi ketidakseimbangan hormonal pasca penghentian penyuntikan KB. Dan inilah yang mengakibatkan terjadinya terganggunya siklus haid. Dan salah satu efeknya atau salah satu dampaknya berupa haid yang tidak teratur, haid yang berkepanjangan ya. Nah, kapan ini berakhir ya? Tubuh membutuhkan waktu untuk bisa kembali seimbang. Dan itu terjadi jika di dalam tubuh sudah benar-benar kadar hormon yang tadi tersimpan atau obat suntikan yang mengandung hormon yang tadi tersimpan dalam tubuh sudah benar-benar jauh berkurang atau sudah benar-benar hilang dari dalam tubuh. Nah, pada saat itulah tubuh sudah kembali stabil, hormon-hormon sudah kembali stabil. Dan itu kapan? Nah, saya tadi sudah sebutkan bahwa tubuh membutuhkan waktu. Berdasarkan hasil penelitian ya yang dilakukan oleh para ahli, rata-rata ya butuh waktu sekitar 6 sampai 18 bulan untuk benar-benar tubuh bisa kembali seimbang, sudah tidak ada lagi sisa KB suntik dalam tubuh, dan disitulah haid bisa berlangsung normal atau siklus haid, pola haid sudah bisa berlangsung normal atau wajar kembali. Tapi teman-teman, kawan bersaudara harus ingat juga bahwa setiap wanita beda-beda ya. Ada yang bisa lebih cepat, kurang dari 6 bulan, tapi ada juga yang lebih lama, lebih dari 6 bulan, bahkan ada yang butuh sekitar waktu 10 bulan ya. Dan hal tersebut adalah wajar ya. Jadi dalam proses menghentikan masa setelah stop suntikan itu ada gangguan-gangguan siklus haid, itu adalah hal yang wajar. Tapi bagaimana Bu Bidan, saya merasa terganggu ya, saya tidak nyaman dengan kondisi haid yang berkepanjangan. Nah, kawan dan bersaudara bisa ke klinik KB untuk mendapatkan pelayanan baik dari dokter ataupun bidan. Biasanya akan diberikan pil kombinasi yang mengandung estrogen
untuk menyeimbangkan kembali kadar hormon yang mengatur siklus haid dan agar siklus haid bisa kembali normal. Selain itu juga akan diberikan tablet tambah darah ataupun multivitamin. Tapi kalau kawan dan bersaudara merasa sudah tahu kalau ini adalah hal yang wajar dan tidak mau pergi ke klinik atau mungkin tidak sempat pergi ke klinik, kawan bersaudara tetap tenang. Tetap saja merasa bahwa hal ini adalah wajar akibat penghentian KB suntikan, dan kawan bersaudara tingkatkan asupan makanan yang mengandung zat besi, makanan-makanan yang mengandung zat besi, atau bisa juga dibantu dan lebih bagus lagi kalau dibantu dengan minum tablet tambah darah. Ya, kenapa? Karena haid yang lama, haid yang banyak itu berisiko terjadi anemia. Diharapkan dengan asupan makanan yang mengandung zat besi dan juga atau obat tablet tambah darah bisa mencegah terjadinya anemia dan bisa mengatasi kalau sudah terjadi anemia. Nah, tapi kawan dan saudara bisa juga mencoba minum soy milk atau susu kedelai, ya, cukup 2 kali sehari. Beberapa klien saya mengaku masalah haidnya ini bisa teratasi dengan minum susu kedelai 2 kali sehari. Tetapi kawan dan bersaudara harus ingat, jika keluhan ini, gangguan haid yang lama berkepanjangan ini semakin hari semakin bertambah dan sangat mengganggu, atau bahkan ada keluhan-keluhan lain yang menyertai, ada baiknya saya sarankan kawan dan bersaudara memeriksakan diri ke dokter spesialis kandungan untuk memastikan bahwa tidak ada faktor lain yang menyebabkan gangguan-gangguan haid yang kawan dan bersaudara alami. Oke, saya dapat simpulkan dari penjelasan tadi bahwa yang pertama, haid yang berkepanjangan setelah stop menggunakan KB merupakan hal yang wajar, ya. Ini disebabkan masih tersisanya, ya, obat suntikan di dalam tubuh, dan juga karena kadar hormon yang mengatur siklus haid dalam tubuh belum seimbang, ya, setelah penghentian penggunaan suntikan KB. Yang kedua, tubuh membutuhkan waktu sekitar antara 6-18 bulan pasca penghentian KB suntikan, dan tubuh akan kembali lagi seimbang setelah di dalam tubuh sudah benar-benar tidak ada lagi tersisa obat KB yang sebelumnya disuntik itu. Ya, terus yang ketiga, tetap mengkonsumsi atau semakin meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung zat besi, ya. Kemudian konsumsi juga tablet tambah darah selama masa haid yang berkepanjangan ini untuk mencegah dan mengatasi anemia atau kurang darah, ya, karena haid yang berkepanjangan bisa berisiko terjadinya anemia. Kemudian bisa juga kawan bersaudara coba minum susu kedelai 2 kali sehari untuk mengatasi keluhan-keluhan yang kawan dan bersaudara rasakan terkait haid yang berkepanjangan. Yang keempat, periksalah ke dokter atau ke bidan, ya, jika tidak nyaman dengan kondisi ini agar mendapatkan pemeriksaan dan mendapatkan pengobatan yang tepat dan memastikan bahwa tidak ada faktor lain yang menyebabkan keluhan yang kawan dan bersaudara rasakan. Yang dapat saya sampaikan, saya memohon maaf kalau di dalam video tadi ada beberapa suara yang mengganggu. Mudah-mudahan kawan dan bersaudara tetap bisa mendapatkan informasi yang penting ini. Jangan lupa like, subscribe, dan kalau ada yang ingin ditanyakan, saya tunggu di kolom komentar dan saya akan membalasnya secepatnya. Oke? Terima kasih sekali lagi dan berencana itu keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.